itu tidak akan connect. Karena yang tahu di sini saya dengan saya punya anak-anak. Sebagai relawan waktu itu yang menjadi anggota karyawan pertama EP Edison dengan Tapi Malon. Di antara mereka itu yang mulai peresmian kantor cabang Atambua yang ditugaskan ke sini, manajer sekarang itu Martin yang sekarang mungkin saya tidak tahu tugasnya di mana, dengan perangkat-perangkatnya masih apa saya kenal persis. Akhirnya terjadilah peresmian kantor cabang, 2 kantor cabang sekaligus, yaitu dengan Lama Kenel. Jadinya sudah 3 kantor cabang, di tahun 2015 sudah 3 kantor cabang. Masuk 2016, kami berjuang sampai mau terbit, sudah mau mengejar rekor lagi untuk 2 kantor cabang lagi, yaitu Balibo, cabang Balibo, Asman Lea, dengan tidak salah itu kantor Vialaran Pak, pokoknya 2. Oh iya, Balibo itu 1. Nah di tahun 2016 kan masih tetap berjuang. Saya dari bulan April tahun 2014 dipercayakan sebagai koordinator wilayah Tirosa, Timor Rote Sabu Alor, sehingga pekerjaan saya sudah semakin berat untuk keliling seluruh wilayah ini. Nah, melalui rapat resmi, melalui saya dipercayakan untuk menggantikan posisi Pak Vincent Deo yang waktu itu beliau yang Korwil Tirosa, tetapi beliau naik jabatan menjadi humas, saya menggantikan kembali Pak Vincent Deo sebagai koordinator pintu air wilayah Tirosa, bukan Timor, Tirosa. Ada bukti-bukti yang saya masih simpan, data semua masih lengkap, tanggal hari lengkap masih ada. Sehingga dengan adanya itu, ini ID card masih ada. Sampai tahun 2017 kami juga berupaya untuk memecah rekor lagi 2 cabang, yaitu cabang Lasiola, Vialaran, dengan cabang Melus Timor yang ada di Kimbana sekarang. Sadisnya, gaji tidak menentu, aturan juga kami tidak tahu. Waktu itu saya tidak tahu undang-undang 13 ada di mana. Kami hanya tahu kerja. Saya mengajak saya punya pengurus yang ada sekarang, yang ada ini, kebanyakan saya yang rekrut mereka jadi anggota, bahkan yang ketua cabang saya. Termasuk Rafael Gosi, cabang Atambua. Beliau masuk bekerja sebagai relawan, mendaftarkan orang, tapi notabene belum anggota sampai peresmian Atambua habis baru anggota. Mau bayar dia punya insentif, nama tidak ada di dalam. Dan di waktu itu saya bilang, kami di Belu bukan mencari kerja di Makmere, kami di Belu menciptakan lapangan kerja sama-sama dari Belu. Kenapa sampai sudah ada hasil kami dibuatkan utak-atik aturan ini, aturan itu, termasuk yang tadi mau kumpul administrasi begini awal tidak ada. Saya koordinator, saya tahu baik, tidak ada itu. Muncul ketika Pak mereka mimpi, aturan datang. Saya waktu kerja itu rambu-rambunya apa? Waktu saya daftar orang di Atambua ini, Pak mereka kasih petunjuk apa kepada saya? Hasilnya ada toskan. Kalau hasil tidak ada, makanya saya bicara. Cabang 6 itu bukan bapak mereka yang kerja di sini. Saya punya masyarakat, saya punya uang, saya punya lokasi, tempat lain saya. Maka yang membesarkan pintu air di sini bukan orang dari Maumere yang datang daftar di sini. Dari Belu, uang dari Belu yang saya kirim pertama kali itu di tanggal 14 bulan Juni. 150 kali 14 orang. Itu pertama kali uang meluncur ke sana. Semua keuangan kami harus kirim ke sana. Jadi aturan ini kami juga tidak tahu. Jujur saya kalau mau omong soal undang-undang 13, kami sudah punya hasil dulu, baru undang-undang ini kami mungkin tahu. Saya kalau bicara dengan teman-teman saya yang pengurus pintu air dari awal sampai dengan ini sekarang, saya yakin
mereka tidak pernah ada punya SK. SK tidak ada kami. Sehingga kami ini relawan tidak jelas, pengurus tidak jelas, tapi pas berubah status jadi komite, saya tidak mau lagi. Karena menurut pemahaman saya, komite itu hanya mitra kerja. Apabila dibutuhkan, kami datang. Loh, kenapa saya yang buat kok? Saya menonton dari jauh kembali. Memangnya ini daerah, waktu itu pintu air datang, dia bulat di sini, daftar selesai. Jadi itu 6 cabang yang saya ini cetak. Kalau siapa yang bilang tidak, mari kita uji. Kita uji. Foto segala macam sampai Pak Marton Juang dengan itu mobil pintu air datang pertama kali di bulan Juli. Kami sempat waktu itu mau upacara tanggal 17 Agustus di tahun 2012 ke Manufui, ternyata kami tidak upacara bendera. Oto pintu air injak Atambua pertama kali. Ternyata oto-oto itu kami bayar. Yang diambil waktu diserahkan kami dapat hadiah. Siapa yang cabang mana yang sudah mencetak 10 miliar? Diberikan hadiah mobil, penyerahan kunci segala macam jelas. Ternyata setiap bulannya harus kami bayar 4 juta ke lembaga. Mana hadiah? Mana hasil perjuangan kami? Ini pertanyaan saya. Lalu berkaitan dengan upah kerja, tidak menentu. Saya punya itu naik turun. Ada daftar gaji dan kami ini tidak jelas. Boleh kerja tetapi Anda punya status tidak jelas. Pengurus hanya ada di pusat. Kalau mau dibilang karyawan, kami tak punya SK. Tapi yang bekerja mendatangkan manajemen untuk di cabang-cabang itu, kebanyakan bapak mereka punya orang Mongere. Kami di sini digarap, disuruh kerja untuk tenaga kerja. Mari kita lihat di cabang-cabang itu. Kita akan uji yang terbanyak anak-anak dari Flores. Pertanyaan saya, waktu itu saya jual saya punya tanah Belu ini untuk bapak mereka supaya datang mau menanamkan jasa, menanamkan modal dasar. Sekarang saya tanya, modal dasarmu berapa sih waktu datang? Brosur 1 lembar. Tidak ada uang bilang dari sana 500 juta, 100 juta untuk saya kembangkan di Belu ini. Saya yakin ini pengurus-pengurus yang bilang komite-komite ini sekarang, Pak, mereka ini punya insentif berapa? Saya yakin tidak sampai 700 juta. Padahal kerja kata putus. Untuk itu, sampai tahun 2018, katanya koordinator wilayah harus dihilangkan karena lembaga PIPRED tidak bisa lagi ada koordinator. Tapi harus adanya komite, sehingga komite wilayah sudah ditelepon kepada saya untuk membangun kantor wilayah di Kupang dengan poskonya di Atambua. Saya koordinator istilah koordinatornya dihilangkan, muncullah komite wilayah, Komwil. Akhirnya dikasih tahu, Pak, nanti kita buat komite wilayah untuk area timur itu kan